Mengaji bersama menebar kebaikan. طيب افتحوا صفحة 53 53 bukan 35. Bahasa Arab begitu. 3-nya dulu baru yang 50-nya. 53 tadribat. Awalan Iqra. Baca As-suratainil atiyatain, dua surat yang akan datang, atau dua surat berikut ini. Dua surat berikut ini yang akan datang. Summa, kemudian istakhrij, keluarkanlah minhuma, dari dari dua surat tersebut. Apa yang harus dikeluarkan? Al-hurufa, yaitu huruf-huruf al-khasata yang khusus, bidukhuli, yang masuk, alal asma'i, kepada isim-isim, wal hurufa, dan keluarkan. Ini ataf ya. Kembali lagi kita menemukan yang fathah. Wal hurufa maksudnya, dan keluarkan juga huruf-huruf al-khasata yang khusus, bidukhuli, yang masuk alat af'al, kepada fi'il. Gitu. Wal hurufa, huruf-huruf lagi nih. Dan huruf-huruf maksudnya apa? Yang keluarkan. Huruf-huruf allati yang tadkhulu, masuk, alal asma'i, kepada isim-isim, wal af'ali, dan juga kepada fi'il-fi'il. Jadi perhatikan di sini, pembagian huruf ya. Aksar al-huruf, aksamul huruf ada 3 ya. Satu bidukhul alal asma. Ya. Bidukhuli alal asma'i, itu yang pertama. Yang kedua, satu bidukhuli alal af'ali, jamak dari fi'il. Yang ketiga ini apa? Tadkhulu, masuk, alal asma'i wal gitu ya. Gitu. Ada huruf yang masuk itu dia hanya kepada isim. Ada huruf yang masuk dia hanya kepada fi'il. Tapi ada juga di sana huruf yang bisa masuk kepada dua-duanya. Ke isim bisa oke, ke fi'il juga oke. Kan kalimat itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kalau isim kata benda, fi'il kata kerja. Kalau huruf ini selalu dia masuk, bisa ke isim, bisa ke fi'il, bisa kedua-duanya. Ya, baik. Perintahnya apa tadi? Baca as-suratain. Apa yang harus dibaca? 2 surat. Jadi maf'ul bih dong. Ya benar nggak? Kan yang harus dibaca. Yang bacanya siapa? Anta, kamu. Fa'ilnya kamu. Yang diperintah. Objeknya as-suratain. Makanya dia lapak kedua. Karena maf'ul bih. Maf'ul bih kan P2, gunakan L2. Ya, suratain itu 2 surat. Kalau lapak pertamanya apa? As-suratani. Apa keduanya? As-surataini. Lapak ketiga as-surataini. Sekarang pakai lapak keberapa ini? Kedua. Kenapa? Karena dia P2. Apa itu? Maf'ul bi, objek. Al-atiyataini juga P2. Pakai L2. Kenapa? Karena dia
sifat. Sifat. 2 surat yang akan datang. Iya. Gitu ya. Summa ini juga huruf ini. Summa ini udah langsung dari perintahnya aja sudah bisa kita praktekkan. Summa kemudian ke huruf istakhrij. Istakhrij itu apa? Keluarkan. Fi'il apa isim itu? Fi'il. Berarti summa itu masuk ke fi'il ya. Nah, bisa juga nanti masuk ke isim. Keluarkan dari keduanya huruf-huruf al-khasah yang khusus bidukuli yang masuk alal asma'i kepada isim-isim ya wal hurufa. Nah, itu tuh sebetulnya kalau diulang-ulang kan gini, summastakhrij al huruf al khas. Tapi kan nggak perlu diulang-ulang ya perintahnya ya untuk mengeluarkan. Jadi keluarkanlah huruf-huruf yang khusus kepada masuk kepada isim. Kalau diulangkan dan keluarkan atau keluarkan juga huruf-huruf yang masuk ke dalam fi'il. Keluarkan juga huruf-huruf yang masuk ke dalam isim dan fi'il. Masa kata-kata keluarkan harus diulang 3 kali? Nggak perlu, ya. Nah, karena nggak perlu, kita kasih waw aja. Kita kasih waw saja. Itu yang namanya dengan waw atau waw, di mana waw tersebut untuk meringkas. Ngefek enggak? Efek dia kepada kalimah yang di depannya. Karena itu sebetulnya istakhrij minhuma al-hurufa ya. Jadi tetap aja al-huruf itu pada posisinya sebagai objeknya yang harus dikeluarkan, ya kan? Nah, kalau diulangkan istakhrij al-hurufa, ulang lagi fiilnya, ada fa'il lagi, ada waktu lagi ya, baru nggak perlu fiil fa'il udah nggak perlu diulang lagi. Kasih waw, udah al-hurufnya ngikutin. Kalau dia objek atau ke objek berarti dia sama apa kedua, ya gitu. Ya kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
pas antum pada baca itu yang di sana. Nah, sok sekarang kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, halaman 54-nya. Itu diisi al-huruful khasatu bid-dukhuli 'ala al-asma'i hiya, tulis. Huruf-huruf yang khusus masuk ke dalam isim, tulis. Nomor 2-nya al-huruful khasatu bid-dukhuli 'ala al-af'al hiya, tulis. Al-huruful lati tadkhulu 'ala al-asma'i wal af'al hiya. Operasi so, kerjakan dulu aja yang itu, yang ini so, periksa dulu. Ya, biasanya ya, coba cari di dalam 2 surat tadi itu, kira-kira ada nggak huruf yang masuk ke dalam isim, kira-kira apa? Nyari di sini banyak huruf, cuma kita harus pisahkan huruf-huruf tadi itu. Soalnya huruf-huruf ini ada beda. Contoh yang saya sebutkan di sini. Bismillah ada bi, ada lam, ada lahu, lam juga. Lam sih ada lam ya, la ada mim, ada juga li ya. Kemudian ada waw, ada ba juga ada, bi ya bidin, fa fawailun, ada lil musallin li ya lam itu, an sholatim an tuh banyak ya. Oh itu banyak huruf tuh. Astagfirullah. Ayo mana kita? Apa? Mana dia ke atas tina iya? Kena surat iya. Jelas iqra'is suratain, dibaca 2 surah yang akan di sini, kemudian keluarkan dari surah tersebut huruf-hurufnya. Paham soal itu jawab. Paham soal itu setengah jawaban. Selain nomor 3, ini yang bisa masuk ke huruf yang bisa masuk ke fiil sama isim ya? Iya. Oh iya. Ada ya. Soklam, ini nama di apa di periksanya. Gini cara ngisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak huruf sini? Oh, ba. Kita kira tuh ba masuk kemana? Ke nomor 1 ke nomor 3. Itu cara ngisinya. Ya, biar keisi semuanya hurufnya. Nah, sama harokat gimana? Ya, boleh lah. Kemudian qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam masuk mana nih lam ini, tulis kemana, ke 1, ke 2 atau ke 3, nomor 1 nomor 3 gitu biar nggak ada yang kelewat sekarang di sini. Cari lagi aitan ladzi yukadzibu biddin. Oh bi udah tadi fadzalika fa nah ini masuk kemana. Oh tadi juga ada walam yakun lahu gitu kan. Seperti bi isim gitu, mi isim gitu. Seperti bismillah bi isim gitu.
Maksudnya ditulis bi isim gitu. Ya. Gimana Cak? Aneh. Kan huruf-hurufnya banyak. Ya. Huruf-huruf itu teh ada yang bisa masuk ke isim, ada yang bisa masuk ke fi'il khusus, ke isim khusus, ada yang bisa masuk ke dua-duanya. Nanti kan baca dua surah ini. Di sini teh kan banyak huruf. Contoh apa huruf di sini? Nanti sampai kedua nana. Bismillah bi Nah, bi kan huruf bi berarti huruf ba-nya. Ya. Katanya bi isim. Kan di sini sudah ada ininya beritanya. Ya, nomor 1. Mana kita diisi belum? belum. Iya, di sana. Isinya di sini deh. Nomor 1, al-huruful khasah bidukul al-asma. Huruf-huruf yang khusus masuk ke isim. Iya, adalah tulis hurufnya. Kira-kira apa? Bi gitu. Nah, contoh gitu bisa tahu. Hurufnya aja. Kan sudah dikasih ininya. Ya, so. Nomor 2, huruf yang khusus masuk ke fi'il apa aja? Kira-kira. Cari di sini, carinya di sini. Tulis saja. Nah, di surat cari. Apa hurufnya? Tulis di sana. Tuh. Tenang, udah dikasih ini, udah dikasih speknya, udah dikasih tempatnya. Ya enggak ngarang-ngarang kita taruh di mana saja enggak. Memudahkan kita. Tuh, minimal 3 lah. Gimana sih, Tuh?
Ya, dia nggak tahu. Udah? Wah, kalau udah nanti dulu aja lah periksanya ya. Udah belum? Hah? Ini nanti dulu ya. Kita sambil dibuka dulu itu penjelasan apa fiil ya. Ya, dibuka tuh di MLP-nya halaman 47. Makanya ngerjainnya itu di rumah kalau bisa. Jadi waktu yang kita punya itu kan sedikit. Ini itu untuk kerjain materi. Kalau untuk nungguin tugas antum itu jadi habisnya ke tugas antum. Di rumah sedikit-sedikit gitu. Ikan ya. Ini kan yang kita bahas kalau fi'il, ini fi'il nih. Ya. Kalau isim itu udah lewat. Masuk yang ke huruf yang masuk ke isim itu diantaranya huruf jar yang masuk ke isim. Itu khusus untuk tanda isim itu huruf jar itu. Ya. Min ila an ala fi ruba wal ba wal kaf wal lam ya. Nah, kan fi'il itu di sini perhatikan tuh nomor 47A fi'il yang dirofakkan lafaz 1 halaman 47 ya. Benar nggak? Sesuai nggak? Sesuai ya? Sesuai ya? Nah, yaitu ketika fi'il tersebut masih murni, belum ada yang masuk faktor apapun baik nasib atau jazim. Jadi kalau fi'ilnya fi'il mudhari, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang formasi 5, belum ada huruf-huruf yang masuk, dia pada awal, pada asalnya ya gimana? Bentuk awal semula. Nah, ya, kecuali perhatikan B fi'il yang dinasobkan. Kalau fi'il sudah dimasuki dengan yang menasobkan, perhatikan di sini yaitu ketika fi'il tersebut dimasuki salah satu faktor nasib yang berjumlah 7. Jadi kalau ada menemukan 7 ini, maka fi'il itu akan menjadi lapak kedua. Sehingga nggak fi'il lapak kedua gimana? Ya kita tinggal kembali lagi, fi'il itu ada yang sehat, sakit, formasi 5. Allahu Akbar Allah. Fi'il itu ada 3 fi'il mudhari itu. Sehat, sakit, formasi 5. Yang sehat itu yang diakhiri dengan huruf-huruf selain alif, waw dan ya. Ya. Contoh ya jadisu. Jadisu itu sehat. Ya jadisu itu kalau dia murni. Kalau ada kemasukan yang 7 ini, ya, kemasukan yang 7 ini, jadi ya jelisa. Ya, jadi ya jelisa. Kalau dia ada yang kemasukan nanti yang ketiga nanti jadi ya jelis dia. Ya. Kita fokus dulu dia kalau kemasukan yang 7 ini maka akan jadi ya jelisa. Yang sakit juga begitu. Yang sakit itu tergantung yang sakitnya apa dulu. Nah, yang sakitnya. Sakit itu kan ada 3.
diakhiri alif, waw atau iya. Huruf mad itu kan huruf yang sakit semuanya. Jadi kalau fiil diakhiri dengan huruf mad, alif, waw-nya itu udah jadi sakit dia. Sakit. Kita bayangkan kita punya temen fiil sakit dia 3 orang. Siapa? Fiil yang memiliki akhirannya itu alif, waw, iya. Contoh, misalkan ya. Contoh, ini sakit ini. Ini sakit ini. Akhirannya waw, yagzu itu berperang. Buza yagzu berperang. Ini tuh kalau dia belum ada apa-apa ini kelihatan dia sakit. Nah, kalau ada yang 7 ini, beda dia. Ada harokatnya yagzua. Kalau ada yang nanti berikutnya yang nanti masuk ke lapak ketiga, dia ininya jadi hilangkan, yagzu gitu. Yarmi juga sama. Yarmi itu melempar ya. Yarmi melempar. Gitu. Murninya gimana? Yarmi, ya gini. Yarmi. Ada ini. Contoh adalah an lah ya, an. Jadi berubah dia akhirnya. Mia. Nah. Terus ada yang ketiga misalkan kelompok ketiga ada lam misalkan. Itu dibuang ya. Jadi yarmi gitu. Ya. Kalau yang akhirannya alif seperti yakhsha, takut. Khasyah. Yakhsha. Ini murninya begini yakhsha. Ada an tetap yakhsha. Ini begini tetap ini mah. Jadi gak yakhsha, ini ada akhir harakat enggak. Ada lam buang. Yakhsha, jadi gak ada buntut yang kayak gini. Yang bengkok. Begitu terus formasi 5 juga sama yaf'aluna, ada an buang nunnya, an yaf'alu, ada lam buang nunnya, lam yaf'alu gitu. Formasi 5 mah gampang, lapak kedua, lapak ketiga udah langsung buang nunnya. Sisakan yang lainnya buang nunnya. Ya. Ini harus dihafal nih yang nasob ini. An lan idan kai lamukai lamul juhud hatta. An lan idan kai, buat aja dulu itu. An lan idan kai, an lan idan kai, itu dihafal. Harus. Yang paling tidak satu dulu an. An itu jangan tertukar. Kalau ada an itu dia itu akan menjadikan fi'il lapak kedua. An itu artinya untuk, supaya, atau untuk menyambung dua fiil itu digunakannya begitu an itu. Contoh, uridu an adhaba. Kan uridu dengan adhab ya. Uridu dan adhabu kan saya ingin dengan saya pergi. Saya ingin pergi disambung dengan an. Uridu an adhaba. Kalau uridu tetap pakai dhammah karena masih murni. Tapi kalau adhabu ketika ada an jadi an adhaba. Uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Saya ingin sholat. Uridu an usolliya. Ya. Saya ingin berpuasa. Uridu an asuma. Soma yasum. Asumu an asuma. Gitu. Kalau lan itu artinya tidak akan. Maka Bani Israil mengatakan apa? Lan nu'mina laka. Lan nu'mina. Jadi kan nu'minu. Kalau masih murni ada lan. Apa kedua? Lan nu'mina. Cari dalam Al-Quran. Idan, lan, an, banyak itu. Pasti pikir-pikirnya apa kedua itu. Ya. Lan itu tidak akan. Tapi tidak akannya itu selama-lamanya. Makanya dalam Al-Quran walan tarda. Tarda. Kalau dia yarda, tarda tetap. Kalau ada masuk ke sini tarda tetap. Enggak bakalan ridha yang dari Nasrani itu. Kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Lan itu. Ya. Kalau idzan itu jika demikian, kalau begitu bahasa Indonesia mah lamun kitu mah tuh. Nah, idzan ya. Idzan. Iya kan. Isukan atau rek ka Bandung mah rek
hari ketemu tuh anak ngilu. Nah, teteh. Satadhabu ila Bandung. Na'am ana adhab ila Bandung. Idzan ana atau idzan adhaba ma'aka. Jadi bukan adhabu. Idzan adhaba. Nah, mau gitu mah tuh anak ngilu. Gitu ya. Idan. Kalau begitu itu idzan. Idzan Bukan idan pakai tanwin, idan pakai tanwin, jadi idan. Alif dan nunnya. Jikalau mana jikalau? Iya, idzan apabila gitu kan ayat yang masuk. Idza jika idza ini mah idzan ya namun itu mah tuh jika demikian gitu. Kalau begitu sama ain maknanya beda apa sama apa maksudnya hamzah dengan ain? an kan ada an sama Iya beda. Ini mah an ya supaya kalau itu mah an mah dari beda pasti. Ada juga kai itu supaya ya agar kai tafhama ya supaya mana paham. Karena kai tafhamu sudah ada kai supaya kai tafhamu. Terus hatta juga sama. Hatta di sini ada yang menasobkan, ada yang jadi huruf jar hatta itu. Ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tuh hatta sampai hingga. Tadinya ta'ti. Dia sakit dia ta'ti. Jika ada hatta jadi lafaz kedua, hatta dia muncul. Gitu ya. Kan nahwu itu kan harokat akhir yang diperhatikan ya. Apalagi harokat akhir kalau berbicara nahwu. Kemudian ya berikutnya fiil yang dijazmkan lafaz ketiga ini antum harus berusaha, antum harus mengeluarkan juhud antum, usaha antum untuk bisa ngafal yang ini, hafal nggak hafalnya mah urusan lain, tapi antum aja ngafal tuh gitu. Ya kalau nggak hafal mah tuh nggak bakalan hafal. Itu jangan bilang dulu nggak hafal kalau belum hafal. Ya. Nah, yaitu ketika fiil tersebut dimasuki salah satu alat jazim yang berjumlah 18. Ini banyak. Tapi 18 juga ya. Di antara 6 yang berlaku satu fiil. Nah, kalau 6 itu tuh dia itu berlaku tuh satu fiil. Jadi ya. Berlakunya itu satu fiil aja. Jika bisa dia lebih menjadikan fiil lafaz ketiga 2 fiil nggak bisa. Kalau yang 6 ini cuma satu aja. Nah baru ada 12 dia bisa menjazmkan 2 fiil sekaligus. Yang alat-alat penjazm satu fiil. Gini nih, lam alam lam lamma alam alamma gitu. Ya. Lam lamma alam alamma lam lamma alam alamma gitu. Lam lamma alam surat al-insyirah baca alam nasrah itu gara-gara ada alam makanya jadi nasrah. Tadinya nasrahu, lafaz keduanya nasraha, lafaz ketiga ada alam nasrah. Lam banyak, lam yalid, tadinya yalidu, yalida, lam yalid. Ya, alamma banyak. Lihat aja. Lamul amri, lamun nahya. Lamul amri mah maksudnya tuh lam dia. Lam perintah. Jadi lam untuk memerintah. Ada nanti. Contohnya seperti liyadkhul. Atau la nahya itu untuk melarang. La tajlis. Nah, itu kan la tadhhab, la ta'kul, la taqra, kan itu larangan. Ya. Dalam Quran banyak larangan kan? Nah kalau ada larangan jangan, itu tuh fiilnya harus lafaz ketiga dan mudhari'nya. Mau jenis apapun itu lafaz ketiga kan. Makanya perlu dihafal perubahan-perubahan itu. Ini udah hafal alat-alat penjazmnya. Fiil nah pokok mahal apa itu. Ya. Gitu ya. Sudah tahu fiilnya, cara menginikannya.
Nggak tahu alat-alat itu berdasarkan pas ketemu dengan in itu harus ngalapakan dua atau ngalapakan itu. Nah kan gitu. Jadi harus dua-duanya harus nyambung gitu ya. Itu dihafal, ini dihafal. Ya, kalau yang penjazm dua fi'il sekaligus itu ada in, izma, ma, mahma, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma, kaifama, man, ayyu atau man. Ya, itu. Baik. In, izma, ma, mahma, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma, kaifama, ayyu, man. Itu bisa dua fi'il langsung dijazmkan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Artinya sudah, lihat aja di sini artinya cari ya huruf-hurufnya. Subhanallah wa bihamdihi. Air Ramadan mana kan belajar Asal asal